Perburuan gelandang baru Manchester United di musim panas ini memasuki babak baru. Setan Merah dilaporkan masih mendambakan jasa Leon Goretzka dari Bayern Munchen. Dalam waktu dekat, Manchester United akan kehilangan dua gelandang mereka. Donny van de Beek dan Fred dilaporkan sudah mulai ambil ancang-ancang untuk cabut dari Old Trafford. Situasi ini membuat Manchester United mulai berburu gelandang baru di musim panas ini. Salah satu nama yang sudah agak lama dikaitkan dengan Manchester United adalah Leon Goretzka. Sky Sports Germany melaporkan bahwa Manchester United belum kehilangan minat pada Goretzka, mereka masih mendambakan transfer sang gelandang di musim panas ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United khususnya Erik ten Hag masih ngebet banget pada pemain 28 tahun tersebut. Ia menilai Goretzka adalah gelandang yang sempurna bagi Manchester United, pasalnya ia memiliki fisik yang kuat dan punya visi permainan yang bagus. Ten Hag menilai Goretzka mampu menggantikan peran Van de Beek dan Fred sekaligus di timnya, jadi ia tertarik merekrutnya. Laporan tersebut menyebut bahwa Goretzka masih ingin bertahan di Bayern Munchen, namun Manchester United tidak menyerah begitu saja. Manchester United tahu bahwa Goretzka saat ini kehilangan tempatnya di skuad Bayer. Selama pramusim ini, Thomas Tuchel lebih suka memasangkan Joshua Kimmich dan Konrad Laimer di lini tengahnya. Situasi ini akan coba dimanfaatkan Manchester United untuk membujuk gelandang timnas Jerman itu agar mau pindah ke Old Trafford di bursa transfer musim panas ini. Andai Goretzka tetap ngotot ingin bertahan di Bayer, maka Manchester United sudah mengantongi opsi alternatifnya. Setan Merah disebut akan fokus untuk merekrut Sofyan Amrabat dari Fiorentina. Keluarga Glazer dikabarkan yakin bahwa Sheikh Jassim akan mampu memenuhi tuntutan mereka dan siap menjual saham klub Liga Inggris, Premier League Manchester United 100%. Tampaknya, saga penjualan saham dari keluarga Glazer sudah menemukan titik terang, sebab mereka akan langsung menyerahkan Manchester United ke Sheikh Jassim secepat mungkin. Selama ini, Glazer menuntut 6 miliar pound sterling kepada Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe. Pihak Qatar sendiri baru menyodorkan proposal 5 miliar pound. Namun, melansir dari The Sun, proses akuisisi ini masih terus berlanjut dan bahkan memiliki progres positif bagi Sheikh Jassim yang ingin membeli Setan Merah 100%. Pihak Glazer masih menunggu bankir Qatar itu untuk menambah 1 miliar pound sterling lagi dan drama kedua pihak ini akan menemukan akhirnya. Kalau segala sesuatunya berjalan dengan baik, maka saham Manchester United akan resmi dipegang oleh Sheikh Jassim dalam hitungan minggu, bukan bulan. Melansir dari Sport Bible, Sheikh Jassim memang sudah menyiapkan tambahan 1 miliar pound sterling untuk segera bisa merampungkan proses dengan keluarga Glazer. Keluarga Glazer sudah menetapkan angka 6 miliar pound untuk siapapun yang berniat membeli saham Manchester United. Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe sama-sama sudah di babak 5 dalam hal perang penawaran dengan pihak Qatar memaksimalkan tawaran mereka sampai 5 miliar pound. Angka 5 miliar pound tersebut sudah menjadi upaya terakhir bagi Sheikh Jassim, artinya, ia tidak akan menaikkan penawarannya kepada pihak Glazer. Kalau pihak Glazer menolak, maka Sheikh Jassim akan berhenti dari upayanya dan berpotensi mendekati Tottenham Hotspur. Namun, ternyata baru-baru ini muncul kabar bahwa ada tambahan 1 miliar pound yang siap digelontorkannya untuk investasi. Kalau sudah mengakuisisi Manchester United, besar kemungkinan Sheikh Jassim akan langsung berembuk dengan pihak Paris Saint-Germain untuk membajak Kylian Mbappe. Rasmus Højlund resmi menjadi pemain Manchester United. Striker asal Denmark tersebut didatangkan Setan Merah dari Atalanta. Melalui website resmi mereka, Manchester United mengontrak Højlund selama 5 tahun. Pemain berusia 20 tahun itu akan membela Setan Merah hingga tahun 2028 mendatang. Tak hanya itu saja, Manchester United juga memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Højlund selama 1 tahun atau hingga tahun 2029 mendatang. Manchester United tidak menyebutkan secara rinci berapa nilai transfer Højlund, namun, BBC mengatakan kalau Rasmus Højlund pindah ke Old Trafford dengan biaya 72 juta pounds. Rasmus Højlund mengatakan kalau dirinya merupakan penggemar Manchester United sejak kecil, karena itu, kepindahannya ke Old Trafford menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Bukan rahasia lagi bahwa saya telah menjadi penggemar klub hebat ini sejak saya masih kecil, dan saya bermimpi untuk keluar dari Old Trafford sebagai pemain Manchester United, ujar Rasmus Højlund. Saya sangat senang dengan kesempatan ini untuk mengubah mimpi itu menjadi kenyataan, dan saya bertekad untuk membalas kepercayaan yang telah ditunjukkan klub kepada saya.
Direktur olahraga Manchester United, John Murtough mengaku senang dengan kedatangan Rasmus Højlund. Ia menilai Rasmus Højlund merupakan bakat yang luar biasa. Rasmus adalah bakat yang benar-benar luar biasa. Dia memiliki atribut teknis dan fisik yang menempatkannya di antara pemain terbaik di dunia untuk kelompok usianya, buka Murtough. Bekerja di bawah Erik ten Hag dan para pelatihnya akan memberi Rasmus Højlund platform pengembangan yang sempurna. Semua orang di klub akan memastikan bahwa dia diberi waktu dan semua dukungan yang diperlukan untuk mencapai potensi besarnya. Rasmus Højlund menjadi rekrutan ketiga Manchester United pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Sebelumnya Setan Merah sudah berhasil mendatangkan Mason Mount dari Chelsea dan Andre Onana dari Inter Milan. Klub Premier League, West Ham United dilaporkan masih kesengsem dengan sosok Harry Maguire. The Hammers dilaporkan masih akan mencoba merekrut sang bek dari Manchester United. West Ham diketahui mencari bek tengah baru. David Moyes kurang puas dengan performa para bek tengahnya sehingga ia ingin mendatangkan sosok baru ke lini pertahanan West Ham. The Hammers sendiri belakangan ramai dikaitkan dengan Harry Maguire. West Ham dilaporkan kepincut dengan mantan kapten Manchester United tersebut. Menukil laporan The Independent, West Ham benar-benar serius ingin mendatangkan Maguire. Mereka akan mencoba lagi untuk memboyong sang bek. Laporan tersebut mengklaim bahwa West Ham sebenarnya sudah bergerak untuk mendapatkan jasa Maguire. Beberapa pekan yang lalu mereka mengirimkan tawaran ke Manchester United. Mereka menawarkan uang sebesar 20 juta pounds untuk jasa sang bek. Tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Manchester United, karena tawaran itu terlalu rendah di mata Setan Merah. Laporan tersebut mengklaim bahwa West Ham tidak mau menyerah begitu saja. David Moyes meminta manajemen The Hammers untuk kembali mencoba merekrut Maguire. Ia sangat ingin Maguire menjadi bagian dari timnya. Saat ini manajemen West Ham dilaporkan masih memformulasikan tawaran baru untuk Maguire. Mereka berharap tawaran baru ini bisa memboyong sang pemain dari Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Manchester United tidak akan ngebet menjual Maguire ke West Ham. Stok bek tengah mereka saat ini cukup terbatas, jadi Maguire hanya boleh pergi jika West Ham membayar 40 juta pounds untuk jasa sang bek. Sofyan Amrabat nampaknya benar-benar ngebet ingin bergabung dengan Manchester United. Sang gelandang dilaporkan baru-baru ini kembali menolak tawaran besar dari Arab Saudi demi Manchester United. Amrabat memang ramai dilaporkan akan meninggalkan Fiorentina di musim panas ini. Ia ingin mencari klub baru untuk perkembangan karirnya. Amrabat sendiri bisa dikatakan jadi rebutan di bursa transfer kali ini. Pasalnya sang gelandang menunjukkan penampilan yang memukau saat membela timnas Maroko di Piala Dunia 2022 kemarin. Dilansir Fabrizio Romano, Sofyan Amrabat sudah menentukan klub mana yang ingin ia perkuat. Sang gelandang memantapkan hati untuk bergabung dengan Manchester United. Menurut laporan Romano, Amrabat mendapatkan banyak tawaran di musim panas ini, namun ia disebut hanya ingin bergabung dengan Manchester United. Ia sudah lama mengagumi Manchester United, ia percaya bergabung dengan Manchester United akan meningkatkan karirnya. Apalagi Manchester United saat ini sedang membangun proyek yang menjanjikan bersama Erik ten Hag, sehingga ia menilai pindah ke Manchester United adalah opsi terbaik untuk karirnya. Romano menyebut bahwa salah satu klub peminat Amrabat di musim panas ini berasal dari Arab Saudi. Klub Saudi Pro League itu dilaporkan sangat serius ingin memboyong Amrabat. Klub tersebut dilaporkan baru-baru ini memberikan tawaran baru untuk Amrabat. Sang gelandang diberi kontrak dengan nilai yang fantastis. Namun tawaran menggiurkan itu sama sekali tidak menyilaukan mata Amrabat. Sang gelandang menolak tawaran itu agar bisa bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Menurut laporan yang sama, Manchester United masih belum bisa merekrut Amrabat. Pasalnya Setan Merah kekurangan uang untuk mendatangkan sang gelandang. Manchester United dilaporkan sedang mencoba menjual Fred dan Donny van de Beek untuk membiayai transfer Amrabat. Ada kabar menarik seputar perburuan striker baru Manchester United. Setan Merah dikabarkan punya sejumlah pertimbangan mengapa mereka akhirnya lebih memilih Rasmus Højlund ketimbang Harry Kane. Sebelum musim 2023 berakhir, Manchester United sudah santer dikabarkan berburu striker baru. Setan Merah butuh sosok yang bisa menggantikan Cristiano Ronaldo di lini serang mereka. Awalnya Manchester United santer dikaitkan dengan Harry Kane.
Namun belakangan ini Setan Merah dilaporkan akan mengunci transfer Rasmus Højlund dari Atalanta. The Athletic melaporkan bahwa Manchester United memang awalnya sangat berminat pada Kane, namun ada dua aspek yang membuat mereka akhirnya memilih Højlund sebagai striker baru mereka. Menurut laporan tersebut, alasan pertama mengapa Manchester United tidak jadi merekrut Kane karena faktor performa. Di internal Manchester United, mereka menemukan bahwa mulai ada kecenderungan yang buruk pada sosok Kane. Penempatan posisinya kerap terlalu ke belakang sehingga ia kerap ketinggalan ketika winger Tottenham sudah maju menyerang. Manchester United sendiri akan lebih banyak mengandalkan serangan balik cepat bersama Ten Hag. Itulah mengapa mereka butuh striker yang mampu menempatkan posisi dirinya dengan baik dan punya kecepatan, dan performa Kane dianggap kurang cukup baik. Alasan kedua dan jadi alasan kunci mengapa Manchester United akhirnya batal merekrut Kane adalah faktor mahar transfer. Tottenham sejak awal tidak mau menjual Kane ke sesama klub EPL, itulah mengapa mereka membanderol sang striker di atas 100 juta pounds. Dana transfer Manchester United di musim panas ini sangat terbatas. Itulah mengapa mereka tidak sanggup membayar harga semahal itu untuk sang striker. Menurut kabar yang beredar, Kane kemungkinan besar akan pindah ke Jerman di musim panas ini. Sang striker disebut akan bergabung dengan Bayern Munchen, di mana Die Roten sedang mengupayakan transfer sang striker.